Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Jadi ini dari Kemenkes teman-teman ya, sumber dari Kemenkes. Ini Jakarta pada tanggal 14 Februari 2023. Nah, ini tentang adanya perekrutan yang nantinya untuk penugasan khusus di daerah terpencil dan sangat terpencil guna memenuhi kebutuhan di puskesmas di daerah tersebut. Nah, nantinya tenaga kesehatan, 9 jenis tenaga kesehatan nantinya akan menjadi prioritas ya untuk perekrutan tahun ini teman-teman ya. Oke, kita bacakan. Ini masih banyak puskesmas di Indonesia yang masih kekurangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian Kementerian Kesehatan RI akan memenuhi kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan di puskesmas melalui program penugasan khusus. Nah, jadi Dirjen Tenaga Kesehatan Dr. Gigi Ariyanti Anaya, MKM, mengatakan penugasan khusus tenaga kesehatan merupakan pendaya gunaan tenaga kesehatan melalui penempatan 9 jenis tenaga kesehatan prioritas di puskesmas yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan, dan ahli teknologi laboratorium medik teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Nah ini penugasan khusus dilakukan melalui Nusantara Sehat. Nah ini teman-teman ya, namanya Nusantara Sehat. Dengan penempatan secara tim dan individual selama 2 tahun teman-teman ya. Ujar Dirjen Ariyanti di Jakarta Senin tanggal 13 bulan 2 kemarin ya teman-teman ya. Kemudian penugasan khusus ini dilaksanakan berdasarkan Permenkes nomor 33 tahun 2018 tentang penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat teman-teman ya. Jadi ini sudah ada Permenkesnya teman-teman ya. Nah, oke lanjut teman-teman. Nah ini Nusantara Sehat secara tim merupakan pendayagunaan SDM kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah lebih dari 5 jenis tenaga kesehatan yang ditempatkan secara tim atau berkelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan Nusantara Sehat individu adalah pendayagunaan SDM kesehatan dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah dan jenis tertentu yang ditempatkan secara individual. Jadi teman-teman nantinya akan ada dua, yaitu adalah ditempatkan secara tim atau berkelompok, sedangkan yang satunya yaitu adalah dengan individu teman-teman ya. Jadi nanti dalam waktu kurun tertentu nanti ada dua macam penempatan teman-teman ya. Kemudian dikatakan Dirjen Ariyanti, pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas merupakan alternatif pemenuhan sementara dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang belum bisa dipenuhi melalui mekanisme rekrutmen ASN, PNS, dan P3K. Nah, jadi teman-teman yang kemarin yang belum bisa masuk di P3K atau PNS ataupun yang belum mendapatkan kerja bisa langsung nanti bisa mendaftar untuk menjadi tenaga Nusantara Sehat teman-teman ya. Jadi bisa menambah pengalaman teman-teman ya. Nah, kemudian pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus diutamakan untuk mengisi puskesmas yang memiliki kekosongan tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan sangat terpencil teman-teman ya. Jadi jangan kaget nantinya akan ditempatkan di eh, wilayah yang terpencil dan sangat terpencil teman-teman ya. Kemudian ini berdasarkan data SISDMK, pasca seleksi P3K tahun 2022, masih terdapat sebanyak 404 puskesmas belum memiliki tenaga dokter, 287 puskesmas diantaranya berada di puskesmas wilayah terpencil dan sangat terpencil teman-teman ya. Nah ini 3074 puskesmas tidak memiliki tenaga dokter gigi,
1.644 puskesmas diantaranya berada di puskesmas wilayah terpencil dan sangat terpencil, serta 6.104 puskesmas belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan teman-teman ya. Jadi memang untuk kewajiban pencanangan dari Kemenkes itu harus ada 9 jenis tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di puskesmas teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman. Nah, ini pasca seleksi P3K tahun 2022 pertanggal 6 Februari 2023 tercatat sebanyak 40 orang peserta penugasan khusus Nusantara Sehat telah lulus seleksi P3K tahun 2022 teman-teman ya. Sampai dengan tahun 2022 terdapat sebanyak 13.683 tenaga kesehatan pasca penugasan khusus Nusantara Sehat teman-teman ya. Jadi untuk yang tahun ini teman-teman ya, tahun kemarin itu masih tercatat sebanyak 40 orang peserta yang masih penugasan khusus ya, telah lulus seleksi P3K tahun 2022 teman-teman ya. Jadi nanti ada nilai plusnya teman-teman ya. Kemudian Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pengabdian mereka dan mendorong tenaga kesehatan pasca penugasan khusus Nusantara Sehat untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dengan mengikuti seleksi ASN, terutama P3K atau pekerjaan lainnya yang bersedia di sektor swasta. Jadi nantinya setelah ikut Nusantara Sehat ya, itu nanti bisa mengabdi ke manapun ya, bisa di swasta, bisa di layanan publik melalui pemerintah ya, tergantung nanti kebutuhannya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Kemudian dalam pelaksanaannya dari tahun 2015 sampai tahun 2022 telah ditempatkan sebanyak 20.933 orang. Penugasan khusus terdiri dari 6.027 orang penugasan secara tim yang tersebar di 29 provinsi ya, dan 14.906 orang penugasan secara individu yang tersebar di 31 provinsi. Saat ini terdapat 7.250 orang penugasan khusus Nusantara Sehat yang masih aktif tersebar di 31 provinsi, 288 kabupaten, dan 2.540 puskesmas, teman-teman ya. Jadi banyak sekali sampai saat ini ya, pertanggal 6 Februari ya, mencatat dari data dari Kemenkes, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, jadi ini ada contohnya teman-teman ya. Untuk perekrutannya sebentar kita lihatkan dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi ini pendaftarannya ya di Nusantara Sehat teman-teman ya. Nanti langsung klik aja www.nusantarasehatkemkes.go.id teman-teman ya. Nah, ini contohnya untuk yang periode 1 tahun 2022. Nah, jadi ini perekrutannya ya, ada 9 tenaga kesehatan itu sudah menjadi prioritas ya teman-teman ya. Ada dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian ya, tenaga gizi diutamakan nutrisionis. Nah, persyaratannya pendaftaran warga negara Indonesia ya. Nah, ini WNI usia maksimal 35 tahun untuk dokter dan dokter gigi, 30 tahun untuk tenaga kesehatan lainnya. Nah, jadi nanti untuk teman-teman yang baru lulus juga bisa langsung teman-teman ya. Nah, untuk pengalaman tidak sedang terikat perjanjian kontrak atau kerja dengan instansi lain, pemerintah atau swasta, dan tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, calon anggota TNI, Polri, serta anggota TNI atau Polri ya. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama 6 bulan teman-teman ya. Selama penugasan. Kemudian si jasmani rohani, bebas narkoba, berkelakuan baik. Nah, ini kemudian poin 8, wajib memiliki STR yang masih berlaku. Nah, ini juga perlu teman-teman ya. Bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang ke-10 berpartisipasi pada program jaminan kesehatan nasional dibuktikan dengan memiliki kartu Indonesia Sehat atau KIS teman-teman ya. Nah, ini file-file yang harus diupload, pas foto, scan ijazah, STR, KTP, kartu keluarga, sertifikat pelatihan. Nah, ini semuanya harus kurang dari 250 KB teman-teman ya.
Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nantinya teman-teman kalau, untuk yang tahun 2023 ini belum ternyata teman-teman ya, nanti kita infokan kalau semuanya sudah, eee, ada pembukaan teman-teman ya. Jadi ditunggu aja, sementara ini dari Kemenkes sudah memberikan himbauan ya, nantinya akan ada Nusantara Sehat untuk tahun 2023. Oke teman-temanku sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Baik teman-temanku dari manapun ya, dari seluruh Nusantara, semoga tetap sehat ya. Ini ada sebuah info, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang informasi tentang kabar CPNS dan P3K Tenaga Kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.